Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herunisa dengan NIM 4520023. Di sini saya akan mereview film yang berjudul Sexy Killers, di mana saya menggunakan perspektif neoliberalisme, yaitu mengutamakan pertumbuhan ekonomi di atas segala-galanya. Sexy Killer merupakan salah satu seri dokumenter yang menjadi rangkaian ekspedisi Indonesia Biru, proyek dari tim Watchdog yang menggambarkan bahwa keadaan Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja, yang diunggah pada tanggal 13 April 2019. Film dokumenter ini ramai mendapatkan komentar dan menjadi bahan diskusi di kalangan mahasiswa maupun organisasi tertentu. Film yang berdurasi 88 menit ini menjadi viral karena kontennya yang begitu menyentuh tentang berbagai permasalahan di negeri ini. Film Sexy Killers dibuka dengan dua orang pasangan yang sedang berada di kamar hotel mewah, lengkap dengan fasilitas kamar hotel tersebut, termasuk listrik yang menjadi sumber daya utama seluruh fasilitas yang mereka gunakan. Dari listrik di kamar hotel mewah tersebut, penonton diajak untuk menelusuri dari mana listrik yang kita gunakan tersebut berasal. Film ini mengungkap cerita kelam di balik para korban pembangunan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang selama ini jauh dari pemberitaan. Film ini bercerita secara runtun tentang proses perjalanan pembuatan PLTU hingga dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat sekitar pertambangan. Dampak yang dihasilkan dari PLTU berimbas kepada lingkungan, bahkan masyarakat. Polusi yang dihasilkan dari industri tersebut menghasilkan polusi udara, laut, maupun darat yang cukup mengerikan. Hadirnya PLTU juga berdampak bagi masyarakat setempat, baik dalam hal ekonomi maupun kesehatan. Dampak yang terimbas pada lingkungan sekitar membuat para petani maupun pelaut yang berada di daerah sekitar industri tersebut marah dan berkurangnya pendapatan mereka dikarenakan limbah ataupun polusi yang dihasilkan oleh industri tersebut. Dalam film Sexy Killers tersebut, petualangan dimulai di daerah Kalimantan Timur. Daerah ini sangat terlihat bahwa keadaan masyarakat di dekat pertambangan batu bara begitu memprihatinkan. Bagaimana tidak? Bukit-bukit dihancurkan dan dikeruk isinya. Akibatnya, banyak tanah-tanah pertanian yang terkena dampaknya. Belum lagi muncul isu-isu lingkungan seperti lahan hijau yang hancur, lubang bekas galian tambang, sulitnya mendapatkan air bersih, dan dampak-dampak ekologis lainnya. Dapat dilihat pula banyak sawah-sawah yang rusak akibat pertambangan batu bara yang membawa endapan lumpur ke tanaman sawah. Film ini juga menjelaskan bahwa terdapat ratusan lubang yang merupakan imbas dari adanya tambang batu bara. Terdapat berbagai lubang raksasa, mirip danau yang seharusnya dilakukan reklamasi, namun perusahaan tampaknya kurang peduli akan permasalahan yang terjadi di sekitar bekas tambang batu bara. Tentu saja adanya lubang tersebut mengakibatkan timbulnya berbagai korban jiwa karena letaknya yang berdekatan dengan sekolah dasar. Selain itu, dalam proses pengangkutan batu bara juga turut menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, yakni rusaknya terumbu karang. Banyak jangkar kapal dibuang seenaknya, bahkan batu bara tersebut tercecer sehingga merusak populasi ikan. Hal tersebut tentu saja berdampak bagi nelayan yang sehari-hari mencari uang dari hasil melaut, yakni berkurangnya penghasilan dan menderita kerugian. Eksploitasi batu bara yang dilakukan secara besar-besaran juga mengakibatkan banyak warga terkena penyakit yang diakibatkan oleh uap hasil pembakaran batu bara. Warga harus menelan kerugian akibat tempat tinggalnya dekat dengan PLTU tersebut, seperti di Palu. Contohnya, tidak sedikit pula warga yang harus berobat ke tempat yang jauh untuk mendapatkan kesembuhan. Dari permasalahan tersebut dapat diketahui bahwa semua kehidupan rakyat kecil terancam akibat penambangan batu bara, mulai dari petani hingga nelayan. Galian hasil pertambangan batu bara telah menciptakan kubangan maut, merusak habitat laut, dan kegiatan operasinya mencemari lingkungan. Dalam film ini kita disuguhkan dengan pemandangan penghancuran lingkungan yang secara masif dilakukan oleh para atlet tambang batu bara. Jika dilihat dari data Jatam atau Jaringan Advokasi Tambang, banyak lubang-lubang tambang yang memakan korban jiwa. Data dari Jatam menyebutkan bahwa selama tahun 2014 sampai 2018, dari 3.033 lubang tambang memakan korban sekitar 140 orang meninggal dengan rincian 32 korban di Kaltim dan sisanya tersebar di berbagai daerah. Tidak cukup sampai di situ, film ini juga meneruskan investigasinya untuk mengetahui siapa saja orang berkepentingan yang terlibat dalam bisnis listrik dan tambang tersebut. Film tersebut menampilkan adanya keterlibatan para pejabat dan purnawirawan seperti Joko Widodo, Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan elit politik lainnya di sekitar pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit.
Mereka terlibat secara aktif sebagai direksi, komisaris, pemilik saham, dan jabatan-jabatan penting lainnya. Keterlibatan para pejabat ini secara tidak langsung menjadi alasan mengapa pemerintah seakan tidak menunjukkan komitmen yang kuat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi. Namun, terlepas dari itu, semua menurut saya film ini layak untuk ditonton karena memuat isu-isu terkini yang selama ini kurang mendapat perhatian untuk diangkat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.